Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Siti Rohmaniati dari Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram dengan NIM C1B019010. Di video kali ini saya akan melaporkan hasil praktikum analisis tanah acara 3 yaitu analisis P. Baiklah, mari kita langsung saja ke videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil praktikum acara 3 analisis P. Fosfor. Isi dari laporan ini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua prosedur kerja, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Hara P merupakan hara makro bagi tanaman yang dibutuhkan dalam jumlah banyak setelah N dan lebih banyak daripada K. Fosfat diperlukan oleh tanaman untuk pembentukan adenosin di dan trifosfat, ADP dan ATP, yang merupakan sumber energi untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu, kecukupan P sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bagian vegetatif dan reproduktif tanaman, meningkatkan kualitas hasil dan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Dengan demikian, pengelolaan hara P merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Fosfor merupakan salah satu unsur hara yang mutlak dibutuhkan oleh tanaman karena berperan dalam menyimpan dan mentransfer energi serta sebagai komponen protein dan asam nukleat. Oleh fungsi tersebut, maka suplai P yang sangat tinggi ditunjukkan oleh perkembangan akar, perkembangan dan pembuahan yang lebih cepat. Muklis 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan P tanah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah clay. Semakin tinggi kadar clay, semakin besar retensi P dalam tanah. Yang kedua, pH tanah, menentukan bentuk-bentuk P dalam larutan tanah. Yang ketiga, kadar P tanah. Tanah mengandung P sangat tinggi, cenderung melepaskan P ke dalam larutan tanah. Selanjutnya, yang kedua, prosedur kerja. Langkah-langkah yang kita lakukan yang pertama itu ditimbang 5 gram sampel tanah yang diulang selama 4 kali. Kemudian, sampel yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam masing-masing botol yang sudah disiapkan. Botol 1 dan 2 P terekstrak dan botol 3 dan 4 P total. Botol 1 dan 2 ditambahkan 25 ml Bray 1, botol 3 dan 4 ditambahkan 25 ml HCl 25%. Sampel yang sudah ditambahkan masing-masing larutan akan dikocok kurang lebih selama 5 menit. Sampel yang sudah dikocok tersebut akan disaring. Nah, ini dia gambar kertas saring. Kemudian, disaring semua sampel. Ini merupakan gambar saringan P total. P total yang ditambahkan karbon aktif sebanyak 1 sendok. Disaring lagi sampel yang sudah ditambahkan tersebut, kemudian dipipet 1 cc larutan tersebut. Diambil masing-masing 2 ml larutan dari botol P terekstrak dan P total. Kemudian ditambahkan Aquades sebanyak 9 ml. Setelah dikocok, warna larutan akan berubah. Nah, dapat dilihat seperti pada gambar ini. Kemudian, dihitung P menggunakan spektro. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Dapat dilihat, inilah hasil praktikum dari semua kelompok, yaitu yang pertama kelompok 1, sampel tanah lahan kering KLU yang memiliki P tersedia sebesar 35,003 sekian. Sedangkan P totalnya sebesar 561,5621. Yang kedua, tanah lahan kering liat memiliki P tersedia sebesar 23,6606 dan P totalnya sebesar 374, sekian. Yang ketiga, tanah hutan pusuk 37,078 P tersedianya, sedangkan P totalnya sebesar 586. Yang keempat, tanah sawah 3 kali tanam padi memiliki P tersedia sebesar 183,674, sedangkan P totalnya sebesar 1139,612. Tanah sawah padi palawija memiliki P tersedia sebesar 24,608 dan P totalnya sebesar 776,691. Sedangkan kelompok 6 memiliki
P tersedia sebesar 396,194 dan P totalnya sebesar 689,433. Nah, dapat dilihat dari hasil praktikum dari semua kelompok tersebut yang memiliki P tersedia dan P total yang paling tinggi adalah sampel tanah kelompok 4, di mana tanah sawah 3 kali tanam padi yang memiliki P tersedia sebesar 183,674 dan P totalnya sebesar 1139,612. Pembahasan. P tersedia merupakan P yang siap diambil tanaman yaitu bentuk H2PO4-, HPO42-, dan PO43- dalam larutan tanah. Dari tabel hasil praktikum di atas dapat dilihat bahwa sampel tanah yang memiliki nilai P yang paling tinggi adalah sampel tanah kelompok 4, yaitu sawah 3 kali tanam, padi, di mana nilai P tersedianya sebesar 183,674 dan P totalnya sebesar 1139,612. Tingginya nilai P dari sampel tanah sawah ini disebabkan karena petani sering memberikan dan menggunakan pupuk fosfat dalam kadar yang banyak ke tanah. Selain itu, dapat dilihat juga dari tanaman yang dibudidaya itu padi selama 3 kali musim tanam, sehingga tanah ini sering digenangi. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan fosfor di dalam tanah antara lain pH tanah, bahan organik tanah, dan tekstur tanah. Sehingga pada setiap jenis tanah, ketersediaan fosfornya berbeda sesuai dengan karakteristik tanah tersebut. Sedangkan sampel tanah yang memiliki nilai P paling rendah adalah sampel tanah lahan kering liat kelompok 2, di mana nilai P tersedianya sebesar 23,6606 dan P totalnya sebesar 374,1144. Hal ini mungkin disebabkan karena tanah ini tidak terlalu sering diberikan pupuk fosfat dan tanah ini termasuk tanah yang masam, di mana pH tanah ini cukup tinggi. pH sangat berpengaruh terhadap tersedianya P dalam tanah karena daya fiksasi P. Pada tanah bereaksi masam, ketersediaan hara P sangat rendah karena tingginya kandungan Al dan kondisi kering tidak tergenang dan tingginya kandungan Fe dalam kondisi basah atau tergenang. Yang keempat, kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari praktikum ini adalah yang pertama, hara P merupakan hara makro bagi tanaman yang dibutuhkan dalam jumlah banyak setelah N dan lebih banyak daripada K. Yang kedua, sampel tanah yang memiliki kandungan P paling tinggi adalah sampel tanah sawah 3 kali tanam, padi, dan terendah sampel tanah lahan kering liat. Yang ketiga, ketersediaan hara P dalam tanah dipengaruhi oleh pH tanah, bahan organik tanah, dan tekstur tanah. Baiklah, cukup sekian untuk video praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.